Salah satu indikasi usaha Anda layak untuk diberikan pembiayaan terkait bisnis atau usaha adalah SKBS atau Studi Kelayakan Bisnis Syariah yang menjadi concern kita pada kali ini. Masih dengan bersama saya Khairuddin, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Dr. Hamka, tahun ajar 2022, program studi perbankan syariah. Tugas ini ditujukan sebagai ujian tengah semester mata kuliah Studi Kelayakan Bisnis Syariah. Kita berbicara analisis studi kelayakan bisnis syariah, berarti kita mempunyai dua sudut pandang. Sudut pandang pertama adalah kita sebagai pihak atau audit atau bagian yang menganalisa dari usaha yang akan diajukan tersebut. Itu yang pertama. Dan sudut pandang kedua adalah kita sebagai pelaku usaha. Pelaku usaha yang dimana kita ingin mengajukan pembiayaan atau sifatnya kita ingin melakukan ekspansi atau mendapatkan pendanaan lebih dari pihak-pihak yang kita ajukan, salah satunya semisal pihak bank syariah itu. Maka ada yang namanya studi kelayakan bisnis syariah. Secara gamblang ada dua teknik dari analisa studi kelayakan bisnis syariah. Yang pertama secara kuantitatif, yang kedua secara kualitatif. Kita berbicara poin pentingnya. Poin penting secara kualitatif adalah kita mengukur aspek-aspek yang tidak bisa dinominalkan atau diangkakan. Sedangkan kebalikannya, jika kita berbicara analisis secara kuantitatif, kuanti itu jumlah. Kita berbicara hal atau data yang sifatnya bisa dihitung. Contoh gamblangnya seperti ini. Kualitatif adalah non-numerik atau yang sifatnya dari empiris, kejadian nyata. Berbicara studi kelayakan syariah, salah satu aspek di kualitatif adalah analisis lingkungan makro. Lingkungan makro berbicara seberapa besar sih cakupan bisnis tersebut gitu. Secara analisis bonus demografinya seperti apa, lalu ada pengaruh-pengaruh usaha tersebut itu seperti apa. Apakah mereka sudah menganalisa gitu usaha yang dibuat itu apakah sudah memikirkan sosial budaya, apakah produk tersebut sudah cocok dengan culture atau budaya di sana. Selanjutnya, apakah usaha tersebut itu memikirkan teknologi, karena kita berbicara lingkungan makro, bagaimana cara pengoperasionalannya. Selanjutnya kita berbicara analisis kuantitatif, kita pasti berbicara tentang keuangan, bagaimana usaha tersebut berjalan. Apakah sudah ada formulasi atau standarisasi terkait laporan keuangan, terkait pembayaran gaji, terkait penghitungan HPP atau keuntungan, itu dibahas di kualitatif. Tapi fokus kita adalah secara analisis kualitatif pada studi kelayakan bisnis syariah. Oke, kita melihat bahwasanya ada 5 aspek dalam analisis secara kualitatif di SKBS. Ada analisis lingkungan makro yang sudah kita singgung sedikit tadi, lalu ada analisis SWOT, selanjutnya adalah ada analisis SWOT yang diukur apa saja keunggulan atau kekuatan, lalu lanjut ada kekurangan atau kelemahan. Secara internal ada keunggulan dan kekurangan kita dari usaha tersebut. Selanjutnya ada sifatnya dari eksternal, yaitu threat dan opportunity. Threat sifatnya ancaman dari luar yang mengancam bisnis kita, contoh persaingan di luar atau kompetitor, seperti itu. Dan bagaimana cara melihat peluang atau threat itu kita bisa memaksimalkan apa yang sifatnya menjadi ancaman kita bisa menjadi peluang kita, seperti itu. Kurvanya bisa diubah. Selanjutnya ada analisis operasional. Analisis operasional berbicara bagaimana unit usaha atau bisnis Anda itu berjalan, seperti itu. Dan selanjutnya ada analisis pemasaran. Ini menjadi salah satu titik vital bisnis sekarang. Marketing, bagaimana cara Anda membuat brand atau usaha Anda itu melekat di hati pikiran masyarakat atau top of mind. Jika masih berbicara bagaimana cara menjual produk, itu merupakan pemasaran secara konvensional. Kita sekarang sudah di era kemudahan, digitalisasi, persaingan semakin cepat, dan pemasaran juga semakin fleksibel. Dan analisis pemasaran ini menjadi kunci sekarang, teman-teman. Makanya kita berbicara profesi sekarang itu banyak.
linear dari marketing. Contoh, sekarang digital marketing merupakan profesi dan skill yang dibutuhkan di era sekarang, seperti itu. Selanjutnya ada analisis sumber daya insani atau manusia, yang sifatnya kita melihat bagaimana sih sumber daya ini, sumber daya manusia yang mengerjakan satu sistem pada bisnis Anda ini mempunyai kompetensi yang cukup atau tidak untuk menjalankan tupoksi tersebut. Makanya nanti di usaha atau bisnis Anda itu harus membuat budaya perusahaan yang harus ditaati oleh seluruh anggota atau seluruh sumber daya manusia yang ada, dan itu menjadi standarisasi. Pada akhirnya perusahaan Anda akan mempunyai budaya dan nilai yang baik gitu. Dalam artinya konsistensi. Sehingga wajar saja ketika sumber daya insani ini atau secara personalia ini sudah matang, maka usaha Anda bisa diekspansi karena Anda punya yang namanya standarisasi dari si human ini. Makanya sumber daya insani ini perlu sekali yang namanya dievaluasi, seperti itu. Dievaluasi dari kinerjanya, apakah dia sudah memahami dari SOP usaha atau bisnis yang Anda buat. Makanya formulasi SOP itu mempunyai riset panjang teman-temannya. Dan itu sifatnya selain dievaluasi juga di development gitu, atau di developing atau dikembangkan. Makanya seringkali di perusahaan tersebut ketika ada mengapply pekerjaan, ada yang namanya human resource department. Itu mengurusi dari personalia, bukan penerimaan karyawan yang dinilai aja gitu, tetapi bagaimana cara mendevelop individu ini menjadi lebih baik, bagaimana cara membaca karakter dan perilaku individu ini sehingga kita bisa memploting posisi apa yang paling tepat, seperti itu secara gamblangnya. Dan sekarang kita akan berbicara sudut pandang dari si analisa atau pihak yang menganalisis dari usaha Anda itu secara kualitatif. Oke, secara lingkungan makro kita menganalisa apa saja yang menjadi faktor-faktor dari usaha tersebut ini layak apa enggak. Contoh teknologi, apakah usaha yang diajukan itu mempunyai sistem teknologi yang baik, misalkan dari SIM atau sistem informasi manajemennya. Apakah dia punya website, apakah dia punya akun Instagram, apakah dia mempunyai e-commerce atau layanan delivery, Gojek, Grab, dan lain-lain. Karena sekarang kita tidak bisa mengkambing hitamkan atau menolak kemajuan tersebut, teman-teman. Selanjutnya, apakah usaha tersebut memikirkan diferensiasi sosial budaya yang dia lakukan? Contoh, masyarakat Indonesia cenderung suka pedas. Anda buat usaha makanan pedas, tapi tingkat pedasnya itu tidak sesuai dengan Indonesia. Nah, itu juga salah, teman-teman. Selanjutnya kita melihat dari aspek ekonomi juga gitu. Bagaimana perusahaan tersebut ketika mengajukan pembiayaan atau analisa ini melihat apa tren ekonomi yang berlaku. Dari tingkat ekonominya ini bagaimana di daerah tersebut, pendapatannya berapa, itu dinilai dari analisis lingkungan makro. Nah, selanjutnya yang sering kita familiar dengar adalah sudut pandang dari analisis SWOT. Kita harus melihat nih, perusahaan atau usaha yang ingin mengajukan kelayakan bisnis ini sudah benar belum menuliskan kekurangan dia, weakness, keunggulan dia, strength, atau threat dan opportunity ini sudah benar apa belum gitu. Apakah opportunity atau peluang ini sifatnya tidak percaya diri gitu? Apakah threat ini sifatnya masih ragu-ragu karena kan threat ancaman seperti kompetitor dan lain-lain gitu. Selanjutnya kita menganalisis operasionalnya. Nah, analisis operasional itu adalah identifikasi faktor-faktor teknis atau secara lapangan. Contohnya, apakah usaha tersebut sudah memiliki lokasi usaha yang strategis? Kita bisa nilai di situ. Apakah usaha tersebut sudah memiliki kualitas produksi yang baik? Selanjutnya kita bisa melihat bagaimana perusahaan tersebut bisa menghasilkan mutu atau quality dari barang atau jasa yang dijual. Dan selanjutnya teknologi. Bagaimana cara penggunaan operasional tersebut menggunakan teknologi apa tidak, seperti itu. Dan selanjutnya analisis pemasaran. Nah, pemasaran ini kalau sudut pandang kita sebagai yang menganalisa ini penting banget. Kita harus lihat nih, usaha yang diajukan punya nggak? Mereka sudah menganalisis belum dari konsumen tersebut? Analisis minat konsumen. Bagaimana cara mereka tahu konsumen mereka itu minat seperti apa? Apakah secara kualitatif, secara wawancara langsung, atau membuat konten dengan menanyakan apa minatnya, atau secara kuantitatif mereka mempunyai responden dari kuesioner.
Itu bisa kita lihat dan kita bisa nilai apakah layak atau tidak. Selanjutnya kita bisa nilai analisis mitra usaha. Mitra usaha adalah blockchain atau supply usaha tersebut, kita bisa nilai apakah supplier yang ia punya itu cukup memadai atau memiliki standarisasi halal yang cukup. Apakah supplier yang dia punya itu punya kompetensi atau punya kualitas yang baik untuk memasarkan produk tersebut gitu. Dan mitra usaha ini menjadi poin penting juga gitu, karena tidak bisa usaha berdiri sendiri teman-teman. Dan selanjutnya ini analisis yang paling penting yang kita harus lakukan, STP, segmentasi, target, dan posisi. Segmentasi ini adalah targetnya ini mau kemana konsumennya, gitu. Produknya ini mau diarah kemana, kita bisa lihat. Dan target mereka ini apa? Kalau targetnya masih general, saya pastikan itu agak sulit. Target itu kolam kecilnya, kolam besarnya adalah industrinya. Contohnya, kita berbicara sabun mandi. Sabun mandi itu mempunyai posisinya sendiri atau targetnya sendiri. Contoh, kita bandingkan Lifebuoy dan Dettol. Lifebuoy itu menempatkan posisinya itu sebagai sabun keluarga. Sedangkan Dettol memiliki pendekatan yang berbeda, yaitu sabun antiseptik. Di situ kita bisa lihat sama-sama di industri sabun, tetapi beda yang dibawakannya seperti itu. Dan lanjut ada posisi pasar. Nah, posisi pasar ini adalah output dari target yang dilakukan. Jadi kita bisa menggapai konsumen sendiri dan kita harus pastikan usaha yang diajukan itu kita harus lihat nih seperti itu. Dan terakhir yaitu marketing mix syariah atau bauran pemasaran syariah. Kita harus melihat nih apakah cara mereka melakukan pemasaran itu sudah sesuai syariah atau belum. Apakah masih terdapat kebohongan, apakah masih terdapat penipuan, apakah masih terdapat gharar atau ketidakpastian dari proses pemasaran tersebut. Seperti itu. Apakah produk tersebut itu halal? Nah, itu harus kita lihat juga. Dan yang paling penting, nilai atau value produk dari pemasaran syariah ini tidak memikirkan keuntungan saja atau profit oriented, tapi kita berbicara dua. Yang pertama, manfaat dari produk kita yang dinilai dan dirasakan oleh banyak orang. Apakah manfaat dari produk kita ini dirasakan dan memberikan maslahah bagi orang banyak, seperti itu, memberikan manfaat. Baru yang kedua, kita berbicara dari value secara pricing, dari manfaat harga tersebut gitu. Jadi kita tidak semata-mata money oriented seperti itu. Dan yang terakhir secara distribusi. Nah, di distribusi secara analisis studi keuangan syariah, kita harus lihat nih penyalurannya itu seperti apa. Apakah terdapat penimbunan atau ihtikar atau terdapat manipulasi? Pada akhirnya kita harus melihat secara jeli. Nah, itu adalah sudut pandang dari seluruh aspek analisis kualitatif dalam studi keuangan syariah. Dan nanti akan dibuat rubrik apakah bisnis ini layak untuk diberikan atau diterima gitu, seperti itu. Dan mungkin itu saja yang bisa sedikit kita bahas dan disampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kesalahan penyampaian terkait video ini, mohon dimaafkan. Nun wa qala turun billahi fisabilillah fasabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.